Oke, kembali lagi di channel saya Ijal Bushcraft. Oke, pada video kali ini kita akan sedikit sharing ya teman-teman mengenai gergaji. Nah, gergaji kayak gini tuh namanya baksau ya teman-teman, atau yang biasa disebut gergaji jadul kayak gitu. Karena emang gergaji kayak gini tuh dipakai tukang-tukang zaman dahulu kayak gitu. Kalau tukang-tukang zaman sekarang itu udah modern, semua pakai listrik, jadi mudah kayak gitu. Terus untuk kali ini videonya berisi nanti bagaimana caranya kita mengasah atau mengikir gergaji potong yang benar. Oke, sebelumnya untuk gergaji itu ada dua jenis ya teman-teman. Jadi gergaji potong sama gergaji belah. Nah, bedanya apa? Nah, nanti akan saya sedikit sharing sama teman-teman. Oke, sedikit cerita juga. Kemarin itu gergaji yang saya pakai itu yang kecil ini teman-teman, yang kecil ini, bukan yang besar ini. Ini kan belum dikikir, jadi emang kalau dibuat gergaji emang nggak mau makan kayak ini, kulit. Nah, kemarin yang ini itu patah teman-teman. Nah, sebenarnya yang matain juga bukan saya sih. Jadi kemarin itu saya bawa buat camping bareng teman-teman. Nah, setelah dapat pada job, kamu bagian cari kayu, kamu bagian masak, kamu bagian ini. Nah, teman saya ini dapat yang cari kayu. Nah, saya pinjemin nih yang ini bawa ya, dipakai, hati-hati ya. Nah, tahu balik-balik ke camp, dia bilang gergajinya patah, Jal. Waduh, ya udah nggak apa-apa. Tapi di dalam hati juga batin, pasti kamu gergaji kamu paksa, aku batin gitu, batin aja sih. Tapi emang kalau gergaji itu emang harus santai, ikutin alurnya kayak gitu, emang nggak boleh dipaksa gitu. Ya, terus akhirnya patah dan coba tak lubangin lagi. Kan ini yang asli yang ini. Nah, yang lubang yang tak buat tuh yang ini. Nah, itu pakai lubang pakai paku, tapi pecah terus. Nah, di situ saya beli yang lebih besar ini, semoga aja lebih kuat gitu. Tuh, nah untuk belinya sebenarnya pas saya beli yang kecil ini itu pusing beli di tempat-tempat toko bangunan di mana-mana. Nah, itu nggak ada. Nah, kemarin sempat, kalau yang ini sempat online jadi dapat. Nah, kalau yang ini coba saya cari di warung dekat-dekat saya gitu. Nah, ketemulah. Nah, emang tokonya itu atau warungnya ini itu udah dari dulu itu jualin alat-alat tukang yang udah lama kayak gitu. Emang tokonya ini nggak jual yang udah modern, emang yang lama-lama gitu. Jadi alhamdulillahnya dapat. Itu sedikit cerita ya kemarin. Langsung saja buka intinya. Oke, dari segi fungsi ya teman-teman. Jadi emang sesuai namanya, dari segi fungsi. Gergaji potong itu untuk memotong, kalau gergaji belah itu untuk membelah. Nah, pengertian kayak gitu itu artinya gimana sih? Nah, kalau motong itu maksudnya memotong itu memotong arah serat dari kayu ini. Nah, kalau membelah itu membelah dari serat kayu begini. Ini namanya membelah.
Jadi emang peruntukannya beda. Jadi semisal kalian punya gergaji potong nih, kalian buat belah kayu yang cukup besar, dijamin itu pasti akan macet kayak gitu, atau sulit bergerak kayak gitu. Kalau udah dia makan ke dalam atau beberapa senti ke dalam. Tuh dari segi fungsi. Nah mungkin kalau contoh, nah contohnya misal, nah ini nanti yang saya bikin itu gergaji potong. Nah kalau contoh untuk gergaji belah itu biasa dipakai di, kalian tahu penggergajian kayu. Nah itu yang dipakai itu gergaji belah kayak gitu. Jadi emang dua dasar itu ya intinya, gergaji belah sama gergaji potong. Nah belum lagi kesini itu gergaji kan spesialisasinya banyak kayak gitu. Mungkin kalau tahu chainsaw atau orang Jawa nyebut senso kayak gitu. Nah itu kan dia gergaji yang matanya itu berbentuk rantai, itu chainsaw kayak gitu. Terus kalau tahu gergaji, ada lagi gergaji triplek, gergaji keramik, terus gergaji besi. Nah itu udah beda lagi gitu. Kalau dasarnya atau jenisnya itu ada dua, gergaji potong sama gergaji belah. Intinya ada dua itu. Kalau spesialisasinya itu lebih beda lagi. Oke, itu untuk fungsinya. Nah kalau untuk bentuknya, nah kalau bentuk dari matanya itu bisa dijelaskan gambar ini ya. Nah, jadi ini beda ya teman-teman. Jadi kalau gergaji belah itu sudutnya itu ada yang hampir lurus, salah satu sudutnya. Nah kalau gergaji potong itu lebih meruncing, hampir sama kaki kayak gitu. Nah kalau yang belah tadi memang ada salah satunya yang hampir lurus kayak gitu. Nah dan cara ngasahnya itu juga beda. Oke, langsung saja, nanti emang yang saya kasih sharing nanti emang yang gergaji potong ya. Oke, untuk cara mengasahnya seperti ini. Ini pakai kikir, pakai sarung tangan juga biar aman. Jadi seperti tadi, selang-seling teman-teman. Jadi satu sisi ini begini, kita asah dulu. Habis itu yang ini begini. Nah ini udah lancip. Nah yang ini enggak, habis itu yang sininya kayak gitu. Ini pokoknya begini terus sampai satu sisi selesai. Habis itu sisi selanjutnya. Oke, setelah kita kikir kedua belah sisinya, tuh selanjutnya langkah terakhir sebenarnya kalau kita menggunakan alat yang buat bengkokin mata gergajinya. Tapi kita nggak ada, kita pakai pisau atau benda yang keras yang cukup pipih. Ini pisau yang ujung nggak lancip ya teman-teman. Nah itu kita bengkokkan sesuai dengan arah si mata gergaji. Tuh kayak gini contohnya. Salah satu ini bengkokin gini. Nah ini
terus yang sini juga. Nah itu semuanya digituin semua kalau udah dikikir. Nah ini kan tadi nggak gunain alat yang khusus, nah itu bisa ngelukai si mata gergajinya. Jadi nanti kita sedikit ulang lagi habis kita semua bengkokin kayak gitu. Nih kayak gini. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk bengkokannya, ke dalam keluar kayak gitu. Nah ini sebenarnya emang masih kurang karena kita nggak pakai alat khusus, jadi emang seadanya. Dan ini tadi juga belum saya kikir ulang biar luka yang ada di mata gergajinya itu bisa tajam lagi kayak gitu. Jadi ini harus diulang lagi ngikirnya, habis itu selesai. Oke, jadi ini hasilnya setelah saya kikir tadi dan juga udah dibengkokkan sesuai arah si mata gergajinya yang telah kita tajamkan tadi. Kita coba buat motong kayu ini ya. Nah, mudah teman-teman karena emang udah dikikir. Kalau tadi kan belum. Udah. Jadi kalau kita gergaji itu ikutin arahnya aja, arah si gergajinya. Jadi emang dilemesin. Potong. Oke, jadi sekian ya teman-teman mengenai video tentang tips atau sharing mengenai gergaji ya teman-teman. Bagaimana cara mengasah, perbedaan gergaji potong, gergaji belah kayak gitu. Mungkin kalau ada salah-salah saya mohon maaf, dan juga terima kasih pada yang sudah nonton. Tetap semangat dan sampai jumpa.